Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bung Refli yang saya hormati, ini hadir Pak Laude, Pak Samsudin Haris, hadirin sekalian yang berbahagia. Ya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan terakhir moderator kita yang provokatif ini, ya memang kita perlu pahami bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar kita pada hakikatnya adalah konstitusi yang tidak pernah sempurna, dalam artian karena dia merupakan kehendak dari mayoritas anak bangsa ini dikaitkan dengan realitas kehidupan yang dialami, yang dihadapi, dan kebutuhan yang dimiliki, sehingga dengan pemahaman bahwa tidak ada yang pasti selain perubahan itu sendiri, maka konstitusi pada hakikatnya akan senantiasa mengalami perubahan. Akan selalu mengalami perubahan karena manusia, karena masyarakat itu sendiri berubah, begitu. Jadi tidak ada yang statis dimanapun konstitusi di negara manapun di dunia. Gitu. Nah, hanya persoalannya adalah waktu. Gitu. Kapan masyarakat atau mayoritas masyarakat menghendaki atau menganggap bahwa konstitusinya sudah tidak relevan lagi untuk menjawab kebutuhan dinamika masyarakat kita. Nah, tema kita sekarang adalah 2012 atau nanti-nanti saja. Gitu. Ini kan dari sisi momentum. Gitu. Nah, saya sendiri melihat bahwa memang perubahan Undang-Undang Dasar itu selain seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Samsudin Haris menyangkut isunya apa, yang mau diubah itu apa sih, substansi atau esensi dari pasal-pasal atau ayat-ayat yang mau diangkat itu apa, selain isi tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah momentum. Momentum itu penting gitu. Nah, disinilah saya melihat bahwa tidak atau belum cukup terlihat resonansi atau gaung yang kuat yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Ini bisa jadi karena memang tidak ada yang bisa mengemas isu-isu perubahan itu dikaitkan dengan kebutuhan real masyarakat kita, sehingga kemudian masyarakat tidak cukup merespon ini dengan baik, atau boleh jadi ya karena memang keterbatasan publikasinya, sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu menahu apa sih sebenarnya perubahan kelima ini yang ingin dicapai, yang diharapkan, sehingga kemudian gaungnya, resonansinya itu tidak cukup terdengar, tidak cukup kuat kita rasakan gitu. Nah, terkait dengan kemungkinannya beberapa besar perubahan ini bisa dilakukan, saya memang melihat ini kuartal 2012 ini, Bung Refli, momentumnya itu di kuartal 2012 ini akan terjadi atau tidak perubahan. Kalau sampai dengan bulan ketiga, bulan keempat 2012 ini kondisinya ya seperti ini saja gitu, yang istilahnya adem ayem begitu, tidak ada gerakan atau upaya yang lebih sistematis, yang lebih masif untuk bagaimana mengangkat isu ini menjadi wacana publik, maka saya berpandangan sulit untuk ini kita lakukan di 2012, karena kita harus tahu proses ini harus sekurang-kurangnya mendapatkan dukungan sepertiga dari 692 anggota MPR, dan setelah itu disepakati maka MPR akan membentuk badan pekerja, di mana badan pekerja ini akan menyiapkan rancangan perubahan, dan hasil badan pekerja itu nanti barulah menjadi bahan pembahasan di majelis itu sendiri. Jadi memang perlu waktu yang cukup lama. Padahal kita tahu agenda kita ke depan 2013 seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Laude Ida, apalagi 2014 itu sudah penuh dengan agenda-agenda politik yang ketat. Gitu.
Jadi menurut hemat saya tinggal kita lihat saja sampai bulan Maret atau April apakah ini gaungnya bisa dikuatkan atau tidak. Kalau tidak ya memang pesimisme Pak Samsudin Haris itu mungkin bisa mendekati kenyataan. Gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, MPR memang tidak dalam posisi untuk mendorong atau menolak sebuah perubahan. MPR secara institusional, itu. Apalagi kami di pimpinan ya harus mengayomi seluruh anggotanya, anggota MPR. Dan kita tahu di antara anggota MPR memang banyak pandangan, ada yang mendukung penuh seperti teman-teman dari DPD, tapi juga ada yang menolak secara keras juga. Secara penuh juga, jadi memang beragam. Oleh karenanya posisi MPR secara institusional kelembagaan ya memang dia tidak mendorong tapi juga tidak menolak. Kita konstitusional saja, tergantung apakah persyaratan sepertiga sekurang-kurangnya dari total anggota MPR itu memberikan dukungan atas rancangan perubahan ini, dan kalau iya maka ini kemudian bisa ditindaklanjuti sampai persidangan MPR untuk membahas dan memutuskan apakah perubahan ini terjadi atau tidak. Gitu. Nah, terakhir sebelum saya ingin mengatakan bahwa memang problemnya adalah isu, gitu. Jadi isu, saya memang sempat membaca, mendalami rancangan yang nyaris sempurna menurut Pak Samsudin Haris yang dibuat oleh DPD. Yang menurut hemat saya justru malah terlalu banyak, terlalu luas, ada 10 atau 11 isu perubahan gitu. Yang ini kemudian menurut saya justru membuat tidak fokus. Sebenarnya apa? Sebenarnya ada yang fokus adalah penguatan institusi DPD dalam sistem lembaga perwakilan kita. Sebenarnya kan jantungnya itu yang dikehendaki oleh teman-teman DPD. Tapi kemudian juga ditambahi macam-macam, ada capres independen, ada macam-macam yang itu juga resistensinya di tengah-tengah masyarakat juga tidak sedikit, gitu, tidak kecil. Jadi sehingga kemudian membuat ini tidak fokus. Jadi mungkin kalau bisa lebih dipadatkan isunya dan itu yang kemudian diwacanakan di publik, saya pikir itu bisa mempengaruhi partai politik. Jangan salah, partai politik itu, sikap-sikap yang dilakukan oleh partai politik juga sangat terkait dari seberapa besar gaung yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Kita tahu reformasi itu kan juga karena luar biasa derasnya dorongan masyarakat, sehingga semua partai politik tidak punya daya untuk menolak. Gitu. Jadi, dan itu dimanapun di dunia praktek seperti itu sangat lazim. Jadi upaya untuk mempengaruhi partai politik juga sangat tergantung dari seberapa besar masyarakat itu kemudian memiliki kesadaran yang cukup, yang kemudian partai politik disadarkan bahwa memang realitas mayoritas masyarakatnya menghendaki atau memiliki aspirasi-aspirasi tertentu, sehingga partai politik mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya akan menindaklanjuti aspirasi konstituennya itu. Saya pikir itu,